Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'rufanizar, dan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-10, kita akan melanjutkan materi yang kemarin pada pertemuan ke-9. Jika pada materi yang kemarin, pada pertemuan ke-9, kita membahas tentang apa itu relasi, bagaimana membentuk suatu relasi dari pernyataan, kemudian cross product, digabungkan menjadi suatu relasi atau bukan relasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam relasi. Jadi ada berapa banyak macam relasi? Banyak sekali. Kita tinggal melihat sudut pandang yang digunakan, gitu ya. Jadi ingat, kalau kalian kalau kalian ingin memahami pertemuan ke-10, kalian harus paham dulu apa itu relasi, gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke sudut pandang yang pertama, macam-macam relasi yang pertama. Ya, ini ditinjau dari refleksif atau tidaknya. Jadi begini, yang pertama, ada yang namanya relasi refleksif. Gitu ya. Apa itu relasi refleksif? Itu didefinisikan seperti ini. Relasi satu himpunan ke dirinya sendiri. Jadi dua himpunan yang sama gitu loh. Gitu ya. Jadi merelasikan antara himpunan itu dengan himpunan itu sendiri. Dalam tanda kutip, ketika kita menggunakan suatu notasi matematis, maka didapatkan yang seperti ini. Relasi itu adalah himpunan gitu ya. Himpunan pasangan berurut antara sesuatu dengan sesuatu. Tetapi ketika relasi itu dinamakan relasi refleksif, maka definisinya ada yang lebih khusus. Sesuatu dengan sesuatu itu bukan X dan Y, tetapi A dengan A. Kan kepada dirinya sendiri tuh. Gitu ya. Jadi kepada dirinya sendiri. Selalu sama. A dengan A, B dengan B, dan seterusnya. Dengan syarat P, A, A benar. Ingat ya, kalau P, A, A benar, maka A, A itu dinamakan relasi. Seperti itu. Ingat lagi pertemuan yang kemarin tentang apa itu relasi. Atau dengan kata lain, kalian juga bisa menggunakan definisi yang bawah ini. Jadi ini dan ini itu tidak satu kesatuan jadi satu gitu ya, tetapi dua sebenarnya. Dua definisi, kalian bisa memilih salah satu yang kalian yang kalian anggap paling gampang. Kemudian di baris kedua ini bunyinya seperti ini. Untuk semua A itu anggota ya, A yang ini itu anggota. Untuk semua A elemen dari A besar, himpunan A besar, maka A, A itu merupakan himpunan dari R. Artinya A berelasi dengan A itu sendiri, gitu ya. Jadi selalu dengan dirinya sendiri. Tetapi untuk semuanya, kayak gitu ya, nanti pasti ada contohnya, oke? Kita bahas dulu tentang definisi-definisi. Kalau ini ada yang namanya relasi refleksif, di sini ada namanya non-refleksif. Apa itu? Ya sudah kelihatan. Kalau relasi refleksif, maksud saya ini kan semua A elemen A, maka A itu akan berelasi dengan dirinya sendiri. Kalau non, yang di sini non, berarti ada. Kalau ada, kalian cukup menunjukkan satu saja boleh. Ya, ada A elemen A besar, sehingga A tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi ada satu saja anggota dari A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri, maka relasi tersebut merupakan relasi non-refleksif. Gitu ya. Dan yang terakhir, dari sudut pandang ini adalah relasi irrefleksif. Didefinisikan seperti ini. Jadi untuk seluruh A elemen A, maka nggak ada A yang berelasi dengan dirinya sendiri. Gitu ya, bedakan dengan ketiga relasi refleksif ini. Yang pertama, kalau relasi refleksif, semua. Kalau misalnya saya punya satu himpunan, semua anggota himpunan itu berelasi dengan dirinya sendiri. Itu namanya relasi refleksif. Gitu ya. Kalau non-refleksif, ada satu saja yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri, maka dia dikatakan relasi non-refleksif. Kemudian, kalau relasi irrefleksif, maka tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada satupun yang berelasi dengan dirinya sendiri. Bisa yang bedakan ya? Oke, kita sekarang akan bermain-main dengan contoh. Di sini ada beberapa contoh, dan saya ambil himpunannya itu satu himpunan ya. Di sini saya ambil himpunannya itu A, 1, 2, 3. Jadi anggota suatu himpunan A itu 1, 2, dan 3. Kemudian ada beberapa relasi nih. Nah, kita akan menganalisa kira-kira R1, R2, R3, dan ini R4 harusnya ya, dan R4 itu termasuk relasi yang mana kalau ditinjau menggunakan sudut pandang refleksif. Oke, dari yang pertama,
1,1, 2,2, 3,3. Artinya 1 berrelasi dengan dirinya sendiri, begitu pula dengan 2, dan dengan 3. Maka ini termasuk yang mana? Refleksif, non, atau ir? Ya, tentu yang ini namanya relasi refleksif. Karena semua anggota A itu berrelasi dengan dirinya sendiri. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Gitu ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, R2. Apakah R2 ini merupakan relasi refleksif? Apakah dia termasuk relasi refleksif? Jawabannya adalah iya. Kenapa kok iya? Meskipun di sini ada 1,2, artinya 1 berrelasi dengan 2, kita nggak melihat itu. Yang kita lihat adalah semua A elemen A, artinya 1, 2, 3, itu berrelasi dengan dirinya sendiri. 1 berrelasi dengan 1 ada, 2 berrelasi dengan 2 ada, 3 berrelasi dengan 3 ada. Gitu ya. Maka R2 ini pun, relasi 2 ini pun merupakan relasi refleksif. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan R3? 1 dengan 1 ada, 3 dengan 3 ada, 2 dengan 2 nggak ada. Kalau 2 dengan 2 nggak ada, berarti kata-kata semua itu tidak tercover. Kalau semua itu harusnya berlaku secara umum. 1 ada, 2 dengan 2 ada, 3 dengan 3 ada. Tetapi di sini, 2 dengan 2 nggak ada. Maka dia pasti bukan refleksif. Berarti antara apa? Antara non dengan ir. Kalau ir itu semuanya tidak saling berrelasi dengan dirinya sendiri. Tapi nyatanya di sini ada 1 dengan 1. 1 dengan 1 kan artinya berrelasi dengan dirinya sendiri tuh. Berarti bukan ir. Coba kita lihat yang non. Ada A elemen A, ada salah satu saja anggota A yang dia tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Berapakah itu? Ya, jawabannya adalah 2. 2 kan nggak ada di sini yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Ya, nggak ada 2 berrelasi dengan 2. Nah, maka contoh yang ketiga ini merupakan contoh relasi yang non-refleksif. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Anggaplah ini R4 ya, biar beda dengan yang atasnya. Ini R4. R4 itu merupakan relasi yang merelasikan 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 3 dengan 1. Apakah itu refleksif? Jelas bukan, nggak ada yang sama, gitu ya. Kalau refleksif, semua harus sama. Apakah itu non-refleksif? Artinya ada A elemen A, maka A tidak berrelasi dengan A. Ada ya, ada, bukan tidak semua, tapi ada. Ada sesuatu sehingga A elemen A itu tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Gitu ya, A tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Coba kita lihat di sini. Untuk semua A elemen A tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Untuk semuanya. Ada nggak 1 dengan 1 di sini? Nggak ada. 2 dengan 2? Nggak ada. 3 dengan 3? Nggak ada. Berarti semua elemen A, yaitu 1, 2, 3, tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Maka, contoh yang terakhir ini merupakan relasi irrefleksif. Gitu ya? Saya kira nggak susah kok di materi ini. Kemudian, kita akan belajar sudut pandang yang kedua. Ditinjau dari kesimetrianya. Jadi ada yang namanya relasi simetri. Apa itu? Kalau tadi kita berbicara, kita berbicara kepada dia yang berrelasi dengan dirinya sendiri, di relasi simetri itu tidak seperti itu saja, tapi agak lebih luas lagi. Apa itu? Relasi simetri yaitu relasi satu himpunan ke dirinya sendiri, tapi secara bolak-balik. Himpunannya sama, ya. Himpunannya sama-sama A, kayak gitu. Tetapi secara bolak-balik. Kalau yang tadi kan A dengan A, kalau ini enggak. Jadi gini bunyinya. Untuk, ini ada 2 himpunan, dua anggota dari himpunan yang sama. Misalnya anggota tersebut adalah A dan B, yang sama-sama anggota dari A. Ternyata A itu berrelasi dengan B. Maka, kalau relasi tersebut dikatakan simetri, maka B itu pasti berrelasi dengan A. Jadi dikatakan bolak-balik. Ya, kalau A berrelasi dengan B, maka B pasti berrelasi dengan A. Itu bunyi dari relasi simetri. Begitu cara membedakannya. Oke, kita lanjut.
Ada lagi yang namanya relasi non-simetri. Kalau tadi kita berbicara tentang refleksif, ada non-refleksif, ini ada namanya non-simetri. Apa bunyinya? Hampir mirip dengan yang tadi. Kalau ini, yang relasi simetri ini bunyinya semua A dan B yang elemennya A, dan A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A. Kalau di sini ada itu cukup menunjukkan satu saja. Ada A berrelasi dengan B, yang ini maksud saya, ada A berrelasi dengan B, tetapi B-nya itu tidak berrelasi dengan A. Maka himpunan tersebut dikatakan non-simetri. Begitu ya. Kemudian, relasi asimetri. Bunyinya gini. Ini hampir mirip sama IR kalau yang tadi itu ya. IR apa tadi itu? Irrefleksif. Ya. Tapi di sini namanya asimetri. Jadi kalau misalnya ada dua anggota, dua elemen A dan B elemen dari A, dan A ternyata itu berrelasi dengan B, tetapi B itu tidak berrelasi dengan A, dan ini berlaku untuk semuanya. Semua A dan B. Gitu ya, semua A dan B. Maka, yang seperti itu namanya relasi asimetri. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya relasi antisimetri. Apa bunyinya? Jadi gini kalau relasi antisimetri. Jadi kalau ada dua anggota, dua elemen yang sama-sama dalam satu himpunan, A itu berrelasi dengan B, dan B berrelasi dengan A. Oh, tetapi ternyata A itu sama dengan B. Gitu ya, ternyata A sama dengan B. Maka relasi tersebut namanya relasi antisimetri. Gitu ya. Ingat, meskipun di sini tulisannya A dan B, A dan B, A dan B, A dan B, tetapi kata-kata A dan B itu bukan berarti yang pertama, bilangan yang kita pilih pertama dengan bilangan yang kita pilih kedua itu harus berbeda, tidak. Tetapi kita boleh memilih sembarang. Itu maksudnya dari kata A dan B. A-nya boleh sembarang, B-nya boleh sembarang. Sama nggak masalah, berbeda juga nggak masalah. Makanya kita menggunakan dua variabel yang berbeda. Kalau menggunakan dua variabel yang sama, maka dengan dengan secara tidak langsung, maka mensyaratkan bahwa dua bilangan itu harus sama, karena menggunakan variabel yang sama. Kalau menggunakan variabel yang berbeda, maka boleh sama, boleh tidak. Gitu ya. Soalnya A dan B, A-nya itu kamu boleh pilih berapapun, B-nya kamu boleh pilih berapapun. Ada kemungkinan ketika kamu pilih berapapun itu sama. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita berbicara tentang contoh dan bukan contoh. Dan yang saya bahas di sini, sama, himpunannya tetap 1, 2, 3. Jadi anggotanya sama ya, dengan yang tadi tentunya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama, relasi yang pertama. Coba kita kita lihat. Relasi yang pertama itu merelasikan antara 1 dengan 2. Ternyata 1 berrelasi dengan 2. Kalau menggunakan sifat relasi simetri, atau jika relasi tersebut adalah relasi simetri, maka ketika ada suatu relasi yang menghubungkan antara 1 dengan 2, maka seharusnya ada 2 dengan 1. Oh, ternyata ada 2 dengan 1. 1 dengan 3, 3 dengan 1 juga ada. 2 dengan 3, 3, 2 juga ada. Maka R1 ini merupakan relasi simetri. Karena ingat, kalau relasi simetri untuk AB, itu semua AB elemen A, dan AB-nya itu merupakan suatu dua anggota yang saling berrelasi, maka BA itu juga saling berrelasi. AB elemen R, maka BA elemen R. 1, 2, 1 berrelasi dengan 2 itu elemen R, maka 2, 1 juga demikian. Kayak gitu untuk seterusnya. Paham ya? Jadi contoh yang pertama merupakan contoh dari relasi simetri. Karena dalam relasi ini, itu menghubungkan kalau AB itu ada di sini, maka BA itu ada di sini. Kalau AB ada di sini dalam ini 1 dengan 3, maka 3 dan 1 juga harus ada di sini. Kayak gitu. Oh, Pak, kalau menurut saya itu bukan relasi simetri, Pak. Kenapa? Karena kan harusnya, katanya Pak Anas tadi, A dan B itu boleh dipilih secara sembarang. Kalau dipilih secara sembarang, kan berarti ada kemungkinan 1 dengan 1. Ya kan? 1 dengan 1 harusnya kalau dia relasi simetri, 1 dengan 1 itu ada di sini, Pak. Itu loh nggak ada, berarti itu bukan relasi simetri. Kayak gimana? Oke, begini penjelasannya. Meskipun 1 dengan 1, jadi 1,1 itu tidak ada pada relasi yang pertama,
relasi yang pertama ini tetap dikatakan simetri. Oke, soalnya apa? Yang dikatakan semua di sini, ingat semua ini dan ini. Jadi ada dua syarat di sini. Semua AB elemen A dan A, B itu elemennya R. Gitu ya. Sekali lagi, semua A dan B elemen A dan A berrelasi dengan B. Maka berlaku ini. Oke, satu dengan satu. Satu itu elemen A. Tetapi di sini tidak dikatakan bahwa satu berrelasi dengan satu. Ya nggak? Di sini nggak ada kan satu berrelasi dengan satu, maka tidak harus kita menuliskan satu berrelasi dengan satu. Jadi satu itu nggak ada, nggak masalah. Gitu ya. Satu nggak ada, nggak masalah. Soalnya apa? Di sini itu kita boleh mengambil kesimpulan kalau misalnya memenuhi dua statement ini. A dan B-nya elemen A, dan AB itu elemen real. A dan B elemen suatu relasi tertentu. Gitu ya. Sama kalau misalnya di sini ada 1 dan 2, 1 dan 2, 1 berrelasi dengan 2, maka harus ada 2 dengan 1. Oh, ada. Kalau 1 dengan 3 ada, maka harus ada 3 dengan 1. Pak, kalau ada 1 dengan 1, berarti kan 1 dengan 1 juga? Iya, itu kalau ada 1 dengan 1. Katanya di sini kan nggak ada, berarti nggak usah diperhatikan. Yang kita perhatikan itu yang memenuhi dua kondisi ini. Untuk semua AB elemen A dan A berrelasi dengan B. Gitu, baru kita memikirkan yang harus ada adalah B berrelasi dengan A. Gitu ya. Jadi meskipun 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 itu tidak ada pada contoh relasi yang pertama, tetap relasi yang pertama itu dikatakan simetri, relasi yang simetri. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. 1 dengan 2, maka ada 2 dengan 1. 1 dengan 3, maka ada 3 dengan 1. Maka ini termasuk contoh dari relasi simetri juga. Karena kan berlaku sebaliknya ya, bolak-balik. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Sama aja. Loh, Pak, meskipun tidak ada, berapa ini? Tidak ada 1, 3 ini, Pak. Oh, sorry, nggak ada 2, 3, Pak, di sini. Nggak masalah. Soalnya 2, 3 itu kan tidak memenuhi syarat di sini. Jadi nggak harus ada 3, 2. Gitu ya. Kalau 2, 3 itu nggak ada, nggak harus ada 3, 2. Yang kita lihat ya, yang ada saja. Kalau ada 1 dengan 2, harusnya ada 2 dengan 1. Oh, ada. Selesai. Kalau ada 2 dengan 1, harusnya ada 1 dengan 2. Oh, ada. Selesai. 1, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 3. Selesai. Berarti contoh yang kedua, relasi yang kedua merupakan relasi simetri. Gitu ya. Oke, contoh yang ketiga. 1 berrelasi dengan 2, 2 berrelasi dengan 1, 1 berrelasi dengan 3. Apakah ini relasi simetri? Tidak, Pak. Kenapa? Karena 1 dengan 3, 1 berrelasi dengan 3. Tapi tidak ada 3 berrelasi dengan 1. Tepat sekali. Itu bukan relasi simetri. Karena di sini ada yang tidak bolak-balik. 1 dengan 3, 3 dengan 1 tidak ada. Lalu, kalau bukan simetri, dia apa? Non-kah? Asimetri? Atau relasi antisimetri? Maka kalau seperti itu namanya non-simetri. Karena ada yang tidak berlaku bolak-balik. Ini ya, ada A, B itu yang elemen relasi, tetapi B itu tidak berrelasi dengan A. Maka ini kan relasi, ini kan bolak-balik itu. 1, 2, 2, 1 itu kan bolak-balik. Tetapi ada satu yang tidak bolak-balik. Maka dia termasuk yang non-simetri. Tuh, kita masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 3 dengan 2. Kalau 1 dengan 2, kalau ini kita melihatnya dari sudut pandang simetri ya, kalau 1 dengan 2 harusnya ada 2 dengan 1. Nyatanya tidak ada di sini. 1 dengan 3, 3 dengan 1, tidak ada juga. 3, 2, 2, 3, tidak ada juga. Berarti semuanya yang ada di sini itu tidak ada. Artinya, itu merupakan contoh dari relasi asimetri. Makanya ini kan memenuhi AB elemen A. Oke, 1, 2, 1, 3, 3, 2 itu kan elemen A. A, B itu saling berrelasi. 1 berrelasi dengan 2, 1 berrelasi dengan 3, 3 berrelasi dengan 2. Tetapi, maka B dan A itu tidak berrelasi. Makanya, 2 dan 1 nggak ada. Karena apa? Karena nggak berrelasi. 3 dengan 1 nggak ada. Karena apa? Nggak berrelasi. 2, 3 nggak ada. Karena tidak berrelasi.
Oke, karena memenuhi definisi yang ada pada asimetri, maka relasi keempat merupakan contoh dari relasi asimetri. Kayak gitu ya. Coba lihat relasi kelima, kira-kira yang mana itu? Relasi 5 isinya 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Boleh tidak saya bilang itu relasi simetri? Boleh, Pak. Karena kan tadi katanya Pak Anas, A, B itu kan sembarang. Acak artinya. Boleh, ada kalanya kita ngambilnya itu sama. 1 dengan 1 itu berrelasi dengan dirinya sendiri, ya nggak? 1 dengan 1. Kemudian, artinya 1 juga berrelasi dengan 1. Karena sama, maka dituliskannya 1 kali. 2 dengan 2, maka A dengan B, maka B dengan A. 2 dengan 2 juga, tuliskan 1 kali. 3 dengan 3, 3 dengan 3 juga. Berarti, tuliskan 1 kali saja. Oke, berarti R5 atau relasi kelima itu merupakan relasi simetri. Tapi ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Soalnya gini, suatu relasi itu kadang-kadang nggak hanya memiliki satu macam relasi. Bisa-bisa ada beberapa macam relasi. Sama termasuk yang R5 ini. R5 ini ternyata juga termasuk relasi antisimetri namanya. Relasi antisimetri itu yang seperti apa? Jadi kalau misalnya ada A, B elemen A, B elemen R, B, A itu elemen R juga, maka A sama dengan B. Udah selesai. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi yang ini juga termasuk relasi antisimetri. Cuma sebagian buku, beberapa buku itu ada yang tidak menyebutkan relasi antisimetri ini. Gitu, karena dianggap wah sudah masuk dengan simetri kayak gitu. Tapi ada juga buku lain yang menyebutkan lagi, menspesifikasikan lagi bahwa yang sama itu namanya antisimetri. Meskipun juga bisa dikatakan relasi simetri. Kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke relasi yang keenam. 1 dengan 1, 3 dengan 3. Yang mana itu? Oh, Pak, kalau 1 dengan 1 dan 3 dengan 3 berarti dia adalah sama. Dia juga bisa antisimetri, juga bisa simetri. Meskipun dua-dua nggak ada, Pak. Iya, karena di sini syaratnya kan AB elemen R, BA elemen R. 1 dengan 1 elemen R, 1 dengan 1 juga sebaliknya elemen R. 3 dengan 3, 3 dengan 3 juga elemen R. Kalau 2 dengan 2, Pak? Iya, tapi kan dia nggak ada di sini, jadi nggak usah kita bahas. Gitu loh ya. Oke, jadi di sini yang R6 itu sama dengan R5, masuk simetri dan juga antisimetri. Sekarang yang R7. Yang R7 itu 1 dengan 1, 1 dengan 3, 3 dengan 1, 2 dengan 3. Kira-kira kalau yang ini yang mana ya? Pak, itu termasuk antisimetri, karena 1 dengan 1. Oh iya? Kalau yang ini coba, 1 dengan 3, 3 dengan 1. Apakah 1 itu sama dengan 3? Enggak. Maka dia bukan relasi antisimetri. Gitu ya. Maka terus yang mana ini, Pak? 1 dengan 3, 3 dengan 1. 2 dengan 3. Oh, itu mungkin kalau dikatakan simetri, ya Pak, simetri Pak. 2 dengan 3 harusnya kan ada 3 dengan 2, Pak. Kalau simetri. Iya, berarti bukan simetri. Coba, Pak. Mungkin itu asimetri, Pak. Mungkin itu asimetri. Untuk semua AB elemen A, AB elemen R, maka BA itu bukan elemen R. Oh, enggak, Pak. Ternyata di sini ada 1 dengan 3, tetapi 3 dengan 1. Kalau di sini kan nggak boleh ada yang seperti itu. 1 dengan 3, 3 tidak boleh dengan 1. Kan gitu. Berarti bukan juga asimetri. Oh, kalau gitu sisa ini, Pak. Benar, Pak, itu non-simetri. Coba kita lihat. Non-simetri itu kan ada. Kalau ada itu tunjukkan salah satu saja. Ada apa? Ada A berrelasi dengan B, tetapi B tidak berrelasi dengan A. Oh benar, Pak. 2 itu berrelasi dengan 3, tapi 3 tidak berrelasi dengan 2. Gitu ya. Maka contoh yang terakhir itu termasuk contoh relasi non-simetri. Gitu ya. Nggak ada masalah saya kira. Yang terakhir, relasi transitif. Apa itu? Relasi satu himpunan ke dirinya sendiri secara silogisme. Kalau silogisme itu kan A maka B, B maka C, kesimpulannya adalah A maka C. Mirip dengan itu. Jadi bunyinya gini, kalau misalnya A itu berrelasi dengan B, kemudian B itu berrelasi dengan C, maka A itu harus berrelasi dengan C. Lalu kalau ada A berrelasi dengan C, maka relasi tersebut dikatakan transitif. Kalau non,
Kalau non berarti ya udah, kasih aja ada. Sama kayak yang tadi, yang non tadi. Ada A, B, C, elemen A, dan ini ya, AB itu berelasi, BC berelasi, tetapi AC itu tidak berelasi. Gitu ya, ada, ingat. Intransitif. Kalau tadi sama dengan irrefleksif, gitu ya. Bunyinya apa? Untuk semua ABC elemen A dan AB itu berelasi, BC itu juga berelasi, tetapi AC itu tidak berelasi. Contohnya apa? Contoh dan bukan contoh. Kita lihat. Saya masih tetap menggunakan himpunan yang sama, yaitu 1, 2, 3. Nah, sekarang R1 coba kita lihat, kita amati, kita analisis, kira-kira masuk dalam kategori yang mana? Coba, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 1 dengan 3. Oh, itu transitif, Pak, sepertinya, Pak. Soalnya gini, 1, 2, 2, 3. AB, BC, maka AC, 1, 3. Nah, ini ada. Ya kira-kira ini masih transitif. Tapi kita harus lihat semuanya. 2, 3. Ini apa ini? 2, 3, 3, 1. Ya, ini AB, ini BC. Maka harusnya ada 21. Ya nggak? 2, 3, 3, 1. Maka harusnya ada 21. Tapi di sini nggak ada 21. Maka nggak berlaku semua berarti ya. Berarti yang relasi transitif itu bukan. R1 itu bukan relasi transitif. Gitu ya. Lalu apa, Pak? Non, Pak? Yap, dia adalah non-transitif. Kenapa? Karena di sini ada ya, yang AB, BC, maka hasilnya adalah AC. Tetapi ada AB itu elemen R, BC itu elemen R, tapi AC itu tidak elemen R. Contohnya, Pak, ini 2 dan 3 itu elemen R. 3 dengan 1 itu elemen R. Maka harusnya ada 2 dengan 1. Nyatanya di sini nggak ada 2 dengan 1. Ya nggak? Nggak ada. Berarti dia termasuk ini. Termasuk yang ini. 1 dengan 3, 3 dengan 1. Harusnya ada apa? Harusnya ada 1 dengan 1. Kayak gitu. Tapi nyatanya nggak ada kan? Gitu. Kita sudah menemukan 2. Padahal ada di sini cukup menunjukkan 1. Gitu ya. Jadi R1 itu termasuk non-transitif. Kita masuk ke poin R2. Apakah sekarang R2 bisa dikatakan dengan relasi transitif? Coba kita lihat. 1, 2, 2, 3. Berarti harusnya ada 1, 3. Oke, ada. 2, 3, 3, 1. Ini 2, 3, 3, 1. Maka harusnya ada 2, 1. Oh, ternyata ada. Nah, mana lagi ya? 1, 3, 3, 1. Harusnya ada 1, 1. Kok nggak ada 1, 1? Oh, kalau nggak ada, 1 saja yang nggak ada, berarti dia termasuk relasi non-transitif. Gitu ya. Kecuali kalau di sini kamu tambahin 1 dengan 1. Kalau ada 1 dengan 1 selesai. R2 itu termasuk relasi transitif. Kalau ada 1 dengan 1 di sini. Nyatanya 1 dengan 1 nggak ada. Ya, padahal 1 dengan 3, 3 dengan 1 ada. Harusnya 1 dengan 1 ada. Nah, ini, AB, BC, harusnya ada AC. 1, 3, 3, 1, harusnya ada 1, 1. Ya, berarti ini termasuk relasi non-transitif. Contoh yang ketiga, relasi yang ketiga 1, 2, 2, 3, 3, 1. Kalau ini transitif, 1, 2, 2, 3 harusnya ada 1, 3. Tapi di sini adanya 3, 1, Pak. Sama, Pak. 1, 3 dengan 3, 1. Beda. Ingat ya, kita berbicara tentang relasi. Relasi itu hubungan, artinya ya 1, 3 itu tidak sama dengan 3, 1. Ingat, penulisannya relasi bukan himpunan. Kalau himpunan itu kurung wal, kalau relasi itu kurung biasa. Oke? Jadi berbeda. Kalau misalnya di himpunan kan sama aja itu 3 dan 1, 1 dengan 3. Tetapi yang ini itu bukan. Ini bacanya bukan 3 dan 1, bukan. Tapi 3 berelasi dengan 1. Oke? 1, 2, 2, 3. Oh, ternyata tidak ada. Oh, mungkin non itu, Pak. Coba lihat lagi. 2, 3, 3, 1. Harusnya ada 2, 1. Nggak ada juga. Berarti kalau di sini tuh nggak ada semuanya, bukan non, tetapi semua AB elemen R, BC elemen R, nyatanya AC itu tidak elemen R. Maka R3 itu termasuk relasi transitif. Kayak gitu, karena semuanya itu tidak berlaku sifat transitif. Nggak ada satu pun yang berlaku sifat transitif. Kalau yang non itu harusnya ada 1 minimal. Dan ada 1 yang tidak. Itu yang minimal. Oke. Sekarang relasi yang terakhir, yang kelima.
1 dengan 2, 2 dengan 1. Kira-kira transitif nggak? Enggak, Pak. Dia nggak transitif. Kenapa? Kenapa dia nggak transitif? Karena di sini kalau transitif itu harusnya AB, BC, harusnya ada AC. 1, 2, 2, 1 harusnya ada 1, 1, Pak. Oke, dia tidak transitif. Sekarang lihat yang relasi non-transitif. Ada. Kata-kata ada itu kan berarti ada yang iya, ada yang tidak. Gitu kan? Nyatanya di sini tidak ada yang iya. Gitu ya. Hanya ada yang tidak. Tidak ada yang iya, hanya ada yang tidak. Oke, berarti bukan non-transitif. Coba yang ini. Apakah iya? AB elemen R, 12 elemen R, BC elemen R, 21 elemen R. Maka AC itu tidak elemen R. Maka 1 dengan 1 tidak elemen R. Gitu ya. Maka R5 ini, relasi yang kelima juga termasuk relasi intransitif. Sama dengan sebelumnya. Kayak gitu ya. Bisa dipahami? Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan ke-10 ya. Ke-10 hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kalian catat tuh apa-apa yang perlu kalian tanyakan, apa-apa yang masih belum paham. Nanti kita bahas pada waktu sesi diskusi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.